Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zimi dengan nomor NRP 204222101. Di sini saya akan menjelaskan tugas terkait teknologi IoT dengan judul Rancang Bangun Sistem Kendali Otomatis dan Monitoring Berkelanjutan pada Kandang Ayam Modern berbasis Internet of Things dan Fuzzy Logic. Untuk tugas kali ini tuh saya menggunakan 5 sensor dan 5 aktuator. Yang pertama, saya menggunakan sensor infrared, yang kedua sensor MQ135, yang ketiga sensor DHT22, yang keempat sensor LDR, sama yang kelima sensor RTG. Untuk sensornya sendiri itu saya menggunakan, untuk aktuatornya sendiri, saya menggunakan fan, relay, pompa, buzzer, dan juga motor servo, di mana 5 sensor tersebut sangat berkaitan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita masuk ke dalam simulasinya. Bisa dilihat pada pada gambar gambar di layar ini, saya menggunakan simulasi berupa platform Boku yang dimana saya masih terkendala terhadap hardware yang masih kurang pada bagian aktuatornya sehingga masih belum bisa melaksanakan pengujian secara hardware. Oke, untuk pengujian pada simulasi kali ini saya menggunakan Walkui dan saya akan menggunakan cloud-nya itu berupa Thingsboard. Nah, di mana nanti data dari hasil pengukuran di simulasi Walkui ini akan ditampilkan pada Thingsboard itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke start simulasinya. Oke, oke, WiFi sudah tersambung. Nah, di sini tuh saya menggunakan logika ya, teman-teman. Di mana ketika DHT ketika ketika DHT di sini saya menggunakan if else, jika DHT temperaturnya itu di atas 27, maka relay fan itu high ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri eh, temperatur ketika di 27 ya. Ketika di bawah 27, maka relay yang ada LED-nya ini, dan kita permisalkan LED-nya ini adalah fan, maka akan secara otomatis dia itu mati. Jika temperatur di atas lebih dari 27 seperti 57, maka LED ini bahkan akan menyala. Seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke LDR value, di mana LDR value ini akan mengukur, akan menggunakan relay yang satunya untuk menyalakan pompa ya, teman-teman. Seperti bisa dilihat sendiri ini, ketika ketika nilai lux kita 91, maka maka relay dan juga LED yang kita misalkan sebagai pompa itu maka akan mati. Oke. Jika luxnya kita perkecil angkanya, maka secara tidak langsung relay tersebut akan menyala dan otomatis pompa tersebut akan menyala juga, teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke sensor, apa ya? Masuk ke M key value, teman-teman. M key value. Nah, di sini agak agak sedikit error ya, teman. Soalnya saya melakukannya itu di atas batas 150, sedangkan di sini tuh lebih dari 1000, teman. Nah, kita bisa lihat sendiri ketika dinolkan itu masih berkurang cuma 100 saja, teman. Jadi kita harus menunggu sampai. Nah, di sini masih ada tersedikit error soalnya tergendala juga di apa namanya pengukuran MQ sensornya sendiri. Biasanya tak biasanya kalau di hardware itu langsung berbunyi buzzernya itu sendiri. Nah, di sini mungkin agak sedikit error. Oke, lanjut ke lanjut ke ini aja. Lanjut ke Nah, lanjut ke Thingsboard-nya. Di sini saya menggunakan platform Thingsboard ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri, ini saya menggunakan device yang berupa sensor DHT.
dengan LED telemetrinya itu berupa nilai humidity, nilai infrared, nilai LDR, nilai MP135 dan juga temperatur. Bisa dilihat teman-teman di sini. Kita masuk ke dashboardnya. Untuk dashboardnya masih ini ya friendly banget ya teman-teman. Oke bisa. Eh, Kenapa tiba-tiba mati? Oke sebentar. Ada kesalahan teknis. Nah bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah di sini. Oke di sini. Nah kita bisa lihat di sini teman-teman terkait. Nah di sini. Misal kita apa namanya? Menggunakan platform Tixboard ini untuk monitoring secara real time dan juga berbasis eh, cloud ya teman-teman. Di sini kita bisa atur temperaturnya misal 23. Oh, di sini juga bakal berubah 23. Jadi secara otomatis sistem yang ada di simulasi Walkway ini sudah terintegrasi dengan Tixboard dashboard cloud-nya itu sendiri. Uh, Selanjutnya boleh untuk humidity-nya kita kasih 74. Di sini juga akan 74. Jadi kayak secara real time teman-teman. Untuk gas CO sendiri kita masukkan ke angka 872. Nah, sini akan berubah teman-teman mengikuti nilai MQ yang ada di bawahnya sendiri 1932 dan juga nilai LDR-nya itu sendiri misal kita masukkan di sini 23988 di sini akan tertera 86 lux gitu ya, teman-teman. Lanjut ke dalam metode pengambilan fasi itu sendiri. Oke. Oke, masuk ke logika fasi. Nah, di fasi sendiri itu, saya menggunakan tiga, tiga input dan juga tiga output. Yang di mana dua sensor seperti IR dan juga RTC itu tidak termasuk dalam logika fusi, teman-teman. Di sini saya menggunakan DHT22, MQ135 dan LDR dan saya menggunakan metode fusi Mamdani. Untuk aktuatornya sendiri itu terdapat fan, buzzer, dan juga intensitas cahaya itu sendiri. Eh, oke, masuk ke permisalannya teman-teman. Masuk ke permisalannya yang pertama. Eh, di sini saya menggunakan range 0 sampai 50. Untuk kategori suhu ruangan yang dingin, saya mendeklarasikan range-nya itu sebanyak 00, 20 sama 20 himpunannya 00, 20 sama 25. Untuk range aman sendiri itu saya menggunakan himpunan 20, 25, 25 sama 30. Eh, untuk untuk kategori panas itu saya menggunakan 25, 30 sama 50, 50. Lanjut dengan sensor yang kedua yaitu sensor MQ135 dengan gas yang terbilang kecil saya menggunakan range-nya itu 00, 500 sampai 1000 yang dimana di sini saya mengkasihkan range 0 sampai 5000 ya teman-teman. Untuk medium kita kasih himpunan 500, 100, 150 sampai 2000. 500, 1000, 1500 sampai 2000. Untuk kategori besar kita menggunakan 1500, 2000, 5000 sama 5000. Untuk di sensor LDR sendiri saya terdapat tiga kategori ya. Dan dengan range 0 sampai 10, 23. Untuk gelap sendiri itu saya kasih himpunan dengan 0, 0, 300 sama 600. Sedangkan dengan sedang itu 300, 600, 800 sama 1000. Dan juga terang sendiri itu
menggunakan 800, 1000, 1023 sampai 1023. Sekarang lanjut ke aktuatornya sendiri itu, ketika fan itu off, maka saya menggunakan himpunan itu 000 sampai 50 dengan range 0 sampai 100. Nah, sedangkan ketika low teman-teman, menggunakan params, yaitu himpunan 0, 50, 50 sampai 100, dan juga kategori hack sendiri itu menggunakan 50, 100, 100 sampai 100. Nah, untuk basis sendiri itu kan nilainya satu sama nol. Jadi kita permisalkannya ada dua ya teman-teman, off sama on. Jadi ketika range-nya 0 sampai satu, maka parapsnya di off itu sendiri itu 0, 0, 0 sama satu. Nah, sedangkan di on itu 0, 1, 1, 1, 1. Oke, untuk intensitas cahayanya sendiri itu ketika off itu saya menggunakan 0, 0, 0, 50 dengan range 0 sampai 100, dan juga low sendiri itu 0, 50, 50, 50 sampai 100. Hacknya sendiri itu 50, 100, 100 sampai 100. Nah, untuk rule base-nya sendiri itu sendiri itu saya menggunakan permisalan secara logika, teman-teman. Yang dimana di sini itu ketika DHT dingin, maka MQ135, eh, ketika DHT dingin dan MQ135 itu mengeluarkan atau mendeteksi nilai ppm-nya itu kecil dan LDR-nya itu gelap, maka fan itu termasuk itu off, buzzer itu mati, dan juga intensitas itu terang, teman-teman. Soalnya dia gelap. Seperti rule base berikut, saya menggunakan rule base sebagai berikutnya, teman. Misal DHT-nya dingin, MQ135 medium, LDR-nya gelap, maka fan itu off, buzzer-nya off, intensitasnya itu high. Ketika DHT-nya dingin, MQ135 medium, LDR-nya sedang, maka fan itu off, buzzer off, dan intensitasnya itu low. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat di role base-nya berikut. Boleh langsung ke fusi fusi logiknya teman-teman. Uh, Bisa dilihat sebagai berikut ya. Misal kita menggunakan DHT 22 dengan atur aja 15. 15 ini berarti masuk ke dalam dingin berarti. Bukan dingin, panas. Bisa dilihat di apa namanya? Di fusi logik ininya. Misal DHT masuk dari 15 itu masih kategori dingin. Berarti dingin. Semisal dingin dengan MG135 yang 1000, 1500 misalnya. 1500 dengan LDR-nya 1500, teman-teman pakai itu berarti kalau di algoritma fusi sendiri itu kalau 1500, M135 1500 berarti masuk ke kategori medium, teman. Medium dan LDR-nya 1000, dan ini apa, LDR-nya semisal 900 ya. LDR-nya 900. Coba kita lihat 900. 900 berarti ada di himpunan sebelah sini. Nah, di sini. Jadi fan itu menyala. Fan itu kategorinya 31,4, buzzernya 0,44,4, dan insight sisanya itu pas 9,6. Jadi semisal DHT-nya 15, ini masuk kategori medium, MG135-nya 1500 masuk kategori medium, LDR-nya 909, maka fan itu termasuk kategori 313, berarti masuk ke dalam low atau off ya. Masih tanda tanya itunya, low atau off. Buzzernya sendiri itu 0,44 dan intensitasnya itu 49,6. 49,6 berarti sebentar, 49,6, 49,6 berarti masih area low. Berarti bisa dibilang jika kategori DHT-nya 15, medium, MQ135 medium, dan LDR-nya di sini itu 900, gelap, gelap atau terang ya? Ntar lupa saya. Terang.
terang, maka fan di sini tuh masih medium, medium atau low, teman-teman. Masih di ambang segitu. Nah, untuk buzzernya sendiri tuh masih off, soalnya masih medium, dan sedangkan intensitasnya itu 49,6. Jadi membutuhkan oh ya, masih medium, teman-teman. Masih low dia itu 49,6. Oke, seperti itu. Semisal kita taruhlah di sini di hatinya 44, terus MQ-nya di sini 4000 misalnya. LDR-nya di sini 129, berarti kan termasuk gelap ya. Gelap berarti fan-nya itu butuh 50, berarti 50 itu medium, bisa low gitu. Bisa medium, bisa high, sedangkan buzzernya sendiri itu off. 0,5 berarti setengah-tengah dia itu medium. Soalnya kan dia 0 sampai 1 ya. Untuk intensitas cahaya sendiri 50 berarti dia masuk ke dalam kategori membutuhkan cahaya. Misal, misal intensitasnya di sini 550 maka di sini bisa terlihat himpunan yang akan digunakan seperti apa. Oke, seperti itu. Untuk seperti itu fungsi logiknya. eh ini untuk rule base-nya sendiri seperti ini. Eh, Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.